Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahyo Aji Pamungkas, NIM 156 dari kelas PGMI 7D pada mata kuliah aplikasi software pembelajaran. Saya di sini akan berpresentasi lebih tepatnya menggunakan AZ Screen Recorder. Langsung saja kita mulai presentasi kali ini. Di sini saya akan mempresentasikan seni dalam kehidupan anak. Kira-kira apa saja yang ada seni dalam kehidupan anak? Langsung saja kita masuk pada materi. Yang pertama yaitu ada pendidikan seni. Pendidikan seni mengajarkan siswa bagaimana menafsirkan, mengkritik, dan menggunakan informasi visual serta bagaimana membuat pilihan berdasarkan informasi visual yang ia dapat. Menurut Skikendance menyatakan bahwa pembelajaran seni untuk anak usia dini meliputi pengapresian diri, estetika, motorik, koordinasi, persepsi, kreativitas, daya pikir, dan daya cipta. Nah, dalam arti pendidikan seni sendiri untuk anak-anak dapat kita garis bawahi, dapat kita simpulkan bahwa yaitu menafsirkan, mengkritik, dan menggunakan informasi serta membuat pilihan berdasar informasi visual yang ia dapat. Itu adalah keempat unsur yang ada dalam pengertian pendidikan seni. Kemudian kita lanjut untuk slide berikutnya, yaitu ada manfaat seni untuk perkembangan anak. Nah, apa ya kira-kira manfaat seni itu untuk perkembangan anak-anak? Yaitu yang pertama dapat meningkatkan koordinasi tangan dan mata. Yang kedua mengembangkan kreativitas. Kemudian yang ketiga meningkatkan konsentrasi dan disiplin. Kemudian yang keempat belajar mengekspresikan diri. Kemudian yang kelima membangun kerjasama dan tanggung jawab. Kemudian itu tadi manfaat-manfaat seni untuk perkembangan tubuh anak, dan unsur-unsur itulah yang membuat tumbuh kembang anak itu semakin cerdas dan semakin baik. Untuk slide berikutnya yaitu tema karya seni rupa anak, kira-kira ada apa saja? Yang pertama ada lingkungan yang menarik dipandang. Yang kedua keikutsertaan dalam peristiwa. Yang ketiga kejadian yang menimpanya. Yang keempat keinginan. Kemudian pikiran dan masa depan. Kemudian yang selanjutnya sesuatu yang pernah ia lihat dalam sekejap. Kemudian peristiwa yang imajiner dan cerita kepahlawanan. Nah, dari tema-tema inilah yang membuat yang melatar belakangi atau mendasari anak untuk melakukan sesuatu, untuk membuat karya seni. Itu tadi sudah disebutkan dalam PowerPoint. Nah, kemudian di sini ada ciri umum lukisan anak. Kira-kira ada apa saja untuk ciri umum? Yaitu yang pertama ada ideografisme. Contohnya yaitu anak melukis manusia dari samping. Jadi gambar yang diambil itu dari samping. Kemudian ada stereotip, yaitu gambar bunga yang sama dan diulang-ulang. Kemudian ada gejala finalitas. Contohnya yaitu menggambar ibu sedang menyapu yang dilukis satu tangan saja yang memegang sapu. Nah, ini adalah sebuah kayak pengalaman yang dilihat oleh anak tersebut. Kemudian selanjutnya ada perubahan atau lipatan benda apa saja yang berdiri tegak pada suatu garis dasar akan dilukis tegak lurus pada garis dasar. Ya, kemudian yang selanjutnya ada transparan. Contohnya adalah yaitu kucing makan tikus yang di dalam perut ikut dilukis. Kemudian yang selanjutnya ada juxtaposisi.
yaitu contohnya anak melukis benda yang jauh di bagian atas kertas. Kemudian simetris, yaitu menggambar dua pohon besar di kiri dan kanan. Kemudian ada proporsi, sesuatu yang dianggap lebih penting dibuat lebih jelas. Kemudian ada lukisan yang bersifat cerita atau yaitu merupakan ungkapan dari perasaan anak tersebut. Kemudian di sini materi yang selanjutnya ada jenis-jenis karya seni rupa. Yaitu ada yang pertama ada menggambar, kemudian ada figure painting, kemudian ada melukis, kemudian selanjutnya ada membentuk, kemudian ada mencetak, menjiplak, dan membuat kolase. Kemudian berikutnya ada periodisasi masa perkembangan seni rupa anak, yaitu yang pertama ada masa mencoreng. Apa itu mencoreng? Yaitu adalah goresan-goresan yang dibuat anak usia 2-3 tahun. Goresan-goresan ini belum menggambarkan suatu bentuk objek, jadi cuma oret-oretan biasa gitu. Kemudian yang selanjutnya ada masa prabagan. Masa prabagan adalah sebuah goresan-goresan yang dibuat oleh anak usia 4-7 tahun. Pada tahap ini objek yang digambarkan anak biasanya berupa gambar berkepala hingga kaki. Kemudian ada masa bagan. Pada usia 7-9 tahun, goresan anak menuai konsep bentuk yang tampak lebih jelas. Jadi sudah pada gambar-gambar yang dibuat anak usia pada 7-9 tahun adalah sudah terkonsep dengan jelas, dan kita bisa menangkap ini gambar apa gitu. Kemudian ada masa realisme awal. Pada masa ini rentan usia 9-12 tahun, karya anak lebih menyerupai kenyataan. Kesadaran perspektif mulai muncul, namun berdasarkan penglihatan dan pengalaman dari yang menggambar itu tadi. Kemudian ada masa naturalisme semu. Pada masa ini rentan usia 12-14 tahun. Kemampuan berpikir abstrak serta kesadaran sosialnya makin berkembang. Perhatian kepada seni mulai kritis, bahkan terhadap karya-karyanya sendiri. Kemudian ada masa penentuan, yaitu pada rentan usia 14-17 tahun tumbuh kesadaran akan kemampuan diri. Perbedaan tipe individual makin tampak. Anak yang berbakat cenderung akan melanjutkan kegiatannya dengan rasa senang, tetapi yang merasa tidak berbakat akan meninggalkan kegiatan seni apalagi tanpa bimbingan. Kemudian berikutnya adalah ada faktor yang mempengaruhi perkembangan pemahaman seni pada anak. Kira-kira ada faktor apa saja yang dapat mempengaruhi? Yaitu yang pertama adalah lingkungan yang terorganisir, yaitu lingkungan yang kaya akan bahan menyediakan konteks untuk prinsip-prinsip yang mengikuti pernyataan posisi. Dengan kondisi yang beragam, anak-anak belajar melalui pengalaman langsung mereka dengan materi dan dapat didukung untuk mengembangkan keterampilan dan mengkomunikasikan pemikiran dan pemahaman mereka melalui penggunaan materi. Kemudian yang kedua ada akses ke berbagai media seni. Seni anak usia dini selalu terkait erat dengan permainan sensorik dan eksplorasi bahan, dengan proses mencari tahu bagaimana cat itu mengalir dari sapuan besar ke bidang miring kertas yang ditempelkan pada kuda-kuda. Kemudian yang selanjutnya ada waktu leluasa. Anak-anak mulai menggunakan bahan sebagai media untuk berekspresi. Ketika mereka memiliki pengalaman yang cukup yang sudah dikumpulkan pada masa kecilnya,
dengan cara-cara yang membuat pastel minyak tercoreng, misalnya dengan tanah liat mengering. Nah, ini adalah proses yang harus dikuasai, bukan untuk kepentingan mereka sendiri, tapi untuk memungkinkan anak-anak agar fokus pada ide dan kesan daripada berjuang untuk menguasai materi yang belum pernah ia temui sebelumnya. Nah, kemudian itu saja materi pada materi seni dalam perkembang tumbuhan anak. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.